Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator dari kelompok 10 Program Studi Manajemen kelas MJ601 mata kuliah Anggaran Bisnis. Anggota kami terdiri dari pertama, saya sendiri yaitu Novi Fitriana selaku moderator dan pemateri. Yang kedua, Aldani Julfa selaku pemateri. Yang ketiga, Ayu Putri Kaida selaku pemateri. Dan yang terakhir, Tias Ekaliana selaku pemateri. Di sini kami akan mempresentasikan anggaran bisnis pada PT Diobeni Mebel Indonesia untuk memenuhi syarat ujian akhir semester. Pemateri yang pertama akan dibacakan oleh Aldani Julfa. Pada pendahuluan di poin pertama terdapat latar belakang. Peran anggaran dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan manufaktur Rotan sangat krusial karena anggaran ini tidak hanya sekedar merencanakan penjualan secara rinci untuk periode mendatang, tetapi juga memperhitungkan berbagai aspek penting bagi perusahaan manufaktur rotan seperti PT Diobeni Mebel Indonesia. Dengan demikian, anggaran bisnis ini membantu perusahaan dalam mengantisipasi kebutuhan pasar, mengelola persediaan, dan menentukan strategi pemasaran yang tepat. Selain itu, anggaran ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan berdasarkan analisis pasar dan kondisi ekonomi terkini, sehingga dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mencapai target penjualan yang telah ditetapkan. Selanjutnya terdapat poin gambaran umum perusahaan. PT Diobeni Mebel Indonesia merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri rotan dengan fokus pada produk furniture atau kerajinan rotan lainnya, menghadapi tantangan signifikan dalam mengatur dan mengendalikan distribusi produk mereka di seluruh Indonesia. PT Diobeni Mebel Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak 20 pada bidang industri manufaktur furniture rotan kayu yang berorientasi ekspor. PT Diobeni Mebel Indonesia dibangun sejak tahun 2017, tetapi mulai beroperasi sejak tanggal 1 Juli 2019. PT Diobeni Mebel Indonesia beralamat di Jalan Nyi Ageng Mantra, nomor 2, Desa Bodesari, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dengan kode pos 45155, dengan jumlah karyawan saat ini kurang lebih sebanyak 60 orang. Kemudian selanjutnya terdapat poin tujuan penelitian. Di sini terdapat 4 tujuan penelitian. Di antaranya yang pertama yaitu menyelidiki peran anggaran bisnis dalam meningkatkan profitabilitas PT Diobeni Mebel Indonesia, perusahaan manufaktur rotan yang fokus pada produk furniture dan kerajinan rotan. Kemudian yang kedua, mengevaluasi bagaimana implementasi anggaran penjualan yang tepat dapat membantu PT Diobeni Mebel Indonesia dalam merencanakan dan mengendalikan distribusi produk mereka di seluruh Indonesia. Selanjutnya yang ketiga yaitu menganalisis bagaimana anggaran penjualan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan strategi pemasaran PT Diobeni Mebel Indonesia dengan merancang strategi pemasaran yang lebih terarah dan mengoptimalkan alokasi sumber daya. Dan tujuan penelitian yang terakhir, yang keempat, yaitu untuk mengidentifikasi peluang baru untuk meningkatkan pangsa pasar dan profitabilitas perusahaan melalui peramalan yang akurat terkait jenis produk dan volume penjualan. Kemudian selanjutnya terdapat poin metode pengumpulan data dan asumsi. Dalam memulai penelitian ini, tahap awal akan melibatkan studi pustaka yang mendalam untuk memahami teori dan konsep terkait dengan anggaran penjualan, manajemen strategis dalam konteks industri manufaktur rotan, serta praktik terbaik dalam penerapan anggaran untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan. Asumsi dasar yang menjadi landasan penelitian ini meliputi kebutuhan untuk memahami secara menyeluruh bagaimana anggaran penjualan dapat diterapkan secara efektif dalam konteks industri manufaktur rotan, dengan fokus pada strategi pengelolaan yang tepat guna untuk mengoptimalkan kinerja dan keuntungan perusahaan. Kemudian selanjutnya pembahasan. Poin yang pertama pada pembahasan yaitu terdapat perencanaan penjualan. Perancangan adalah sebuah alat yang mampu mengubah persepsi dan situasi di lingkungan menjadi sebuah rencana yang dilaksanakan secara sistematis dan terorganisir. Tujuan utama dari perancangan adalah memberikan gambaran menyeluruh dan sistematis tentang sebuah sistem yang telah dirancang. Dalam proses ini, perancangan juga berfungsi untuk menggabungkan elemen-elemen yang terpisah menjadi satu kesatuan yang utuh, yang melibatkan interaksi antara pengguna dan programmer. Bagian ini akan menguraikan secara rinci langkah-langkah yang harus diambil oleh PT Diobeni Mebel Indonesia, sebuah perusahaan manufaktur rotan, untuk merencanakan dan melaksanakan strategi penjualan yang optimal.
Perencanaan ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu beberapa diantaranya adalah analisis produk rotan yang diproduksi, kemudian penetapan target penjualan yang realistis, selanjutnya adalah pengembangan strategi pemasaran yang efektif, dan yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi kinerja penjualan secara berkelanjutan. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu Novi Fitriana. Poin kedua, pembahasan analisis tren. Yang pertama yaitu ada tren permintaan konsumen. Saat ini, pergeseran yang signifikan menuju preferensi terhadap produk yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu perubahan preferensi pasar. Saat ini menunjukkan bahwa konsumen cenderung lebih menyukai desain yang minimalis, sederhana, namun tetap fungsional. Yang ketiga yaitu faktor eksternal, seperti perubahan iklim yang tidak menentu memiliki potensi besar untuk mempengaruhi ketersediaan bahan baku rotan, yang merupakan komponen utama dalam produk-produk PT Diobeni Mebel Indonesia. Yang keempat yaitu teknologi dan inovasi, yang mana memainkan peran krusial dalam strategi pertumbuhan perusahaan di pasar yang semakin terhubung secara digital. Yang kelima yaitu memahami strategi kompetitor. Dalam industri rotan merupakan langkah krusial bagi PT Diobeni Mebel Indonesia dalam merancang strategi pertumbuhan yang efektif. Yang keenam, perubahan dalam ekonomi global dan nasional memiliki dampak yang signifikan terhadap daya beli konsumen yang mempengaruhi strategi penjualan dan penetapan harga produk bagi PT Diobeni Mebel Indonesia. Kemudian ada proyeksi penjualan. Proyeksi ini penting dalam mengarahkan upaya penjualan dan pemasaran perusahaan melalui perhitungan yang teliti dan asumsi yang realistis. PT Diobeni Mebel Indonesia dapat mengalokasikan sumber daya dengan efisiensi, termasuk dalam hal produksi, distribusi, dan promosi produk. Dengan memonitor pencapaian terhadap anggaran ini secara teratur, PT Diobeni Mebel Indonesia dapat mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efisiensi operasional, menyesuaikan strategi pemasaran, serta memperkuat posisinya di pasar industri rotan yang kompetitif di Indonesia. Dengan demikian, anggaran penjualan menjadi alat strategis yang membantu PT Diobeni Mebel Indonesia dalam merespon dinamika pasar dengan lebih cepat dan adaptif, memastikan bahwa perusahaan tetap berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Kemudian yaitu anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah salah satu komponen kunci dalam perencanaan bisnis PT Diobeni Mebel Indonesia, yaitu berikut merupakan tabel anggaran penjualan dari PT Diobeni Mebel Indonesia. Terdiri dari kuartal yang pertama sampai dengan keempat, yaitu ada 5 produk. Yang produk pertama itu ada papasan secara, yaitu unitnya itu sebesar 984 unit, untuk harga satuannya 3 juta, dan untuk jumlahnya itu 2.952 juta. Kemudian ada yang produk kedua yaitu JJ Room Divider, memproduksi 1.500 unit, untuk harga satuannya itu 5 juta, dan jumlahnya itu 750 juta. Kemudian yang ketiga Scallop Ester Basket, memproduksi 1.000 unit, untuk harganya itu 8 juta, untuk jumlahnya 8 miliar. Kemudian yang keempat yaitu ada Elephant Side Table, memproduksi 300 unit dengan harga satuannya 8 juta, untuk jumlahnya itu 240 juta. Dan yang kelima yaitu ada Dining Chair, untuk produksinya itu 50 unit, harga satuannya 2 juta, jumlahnya 100 juta. Kemudian produk tersebut terdapat dari kuartal pertama sampai dengan kuartal keempat. Kemudian laporan penjualan berdasarkan tabel. Berdasarkan tabel anggaran penjualan sebelumnya menjelaskan mengenai unit dan harga beberapa produk pada PT Diobeni Mebel Indonesia, seperti papasan secar dengan harga total penjualan sebesar 11.808 juta, JJ Room Divider dengan total penjualan 300 juta, Scallop Ester Basket dengan total penjualan 32 miliar, Elephant Side Table dengan total penjualan 9.600 juta, dan Dining Chair dengan total penjualan 400 juta. Dapat disimpulkan dengan perhitungan pada tabel tersebut bahwa Scallop Ester Basket merupakan produk dengan penjualan tinggi, yaitu dengan jumlah 3 miliar 200 juta, dan Dining Chair merupakan produk dengan penjualan terendah, yaitu sebesar 400 juta. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu Putriani Kaida. Untuk selanjutnya yaitu anggaran produksi PT Diobeni Mebel Indonesia. Diketahui pada bulan Januari, untuk jumlah unitnya yaitu diketahui 328 unit untuk kuartal 1.
Selanjutnya yaitu untuk jumlah unitnya 2.488 unit. Begitupun sama dengan bulan April, Juli, dan juga Oktober. Selanjutnya yaitu laporan anggaran produksi. Diketahui yaitu persediaan rata-rata sama dengan penjualan dibagi dengan tingkat perputaran. Hasilnya yaitu 12.688 dibagi 10. Jumlah yang didapat yaitu 1.268. Untuk persediaan akhir tahun yaitu persediaan rata-rata dikali 2 dikurangi persediaan awal. Untuk nilainya yaitu 1.268,8 dikali 2 dikurangi 400. Hasilnya yaitu 2.537,6 dikurangi 400, maka hasil yang didapat yaitu 2.137 unit. Selanjutnya yaitu untuk anggaran produksi. Diketahui untuk penjualan yaitu 12.688, persediaan akhirnya 2.137, kebutuhannya yaitu 14.825. Untuk persediaan awal yaitu 400 dan jumlah yang harus diproduksinya yaitu 14.425 unit. Di sini untuk jumlah produksinya yaitu produksi normal pada bulanan 14.425 dibagi 12, hasilnya yaitu 1.202 unit. Untuk tribulannya 3 dikali 1.202, hasilnya 3.606 unit. Untuk produksi maksimumnya pada bulanan yaitu diketahui 110% dikali dengan 1.202, maka hasilnya 1.322 unit. Untuk tribulannya yaitu 110 dikali 3.606 sama dengan 3.966 unit. Untuk produksi minimumnya untuk bulanan yaitu 90% dikali 1.202, maka hasil yang didapat yaitu 1.081 unit. Untuk tribulannya sendiri 90% dikali 3.606, hasil yang didapat yaitu 3.245 unit. Selanjutnya yaitu anggaran bahan baku. Di sini tersedia tabel anggaran kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan pada PT Diabeni Indonesia. Untuk kuartal 1 diketahui produksinya yaitu 2.484. Untuk bahan bakunya terdiri dari 3, ada mandola, toniti, dan juga manao. Untuk mandola untuk surnya yaitu totalnya 800, untuk kebutuhannya yaitu 1.987.200 rupiah. Untuk toniti untuk surnya yaitu 750, untuk kebutuhannya 1.863.000 rupiah. Dan untuk manao nilai surnya yaitu 700, untuk kebutuhannya yaitu 1.738.800 rupiah. Pada kuartal ini sama saja nilainya dengan kuartal 1, begitupun dengan kuartal 2, 3, dan 4. Maka jumlah yang didapat untuk mandola yaitu 7.948.800 rupiah. Dan untuk tonitinya 7.452.000 rupiah. Dan untuk manaonya yaitu 6.955.200 rupiah. Selanjutnya yaitu anggaran bahan baku. Untuk tabel anggaran pembelian bahan baku di sini diketahui kuartal 1 untuk kebutuhan mandola diketahui yaitu 1.987.200 rupiah. Untuk harganya sendiri 35.000 dan untuk jumlahnya 69.552 juta rupiah. Dan untuk bahan baku yang toniti yaitu 1.863.000, untuk harganya sendiri 38.000 rupiah dan jumlah yang dibutuhkan yaitu 70.794 juta rupiah. Dan untuk yang manao kebutuhan yang dibutuhkan yaitu 1.738.800 rupiah. Untuk harganya 30.000 dan untuk jumlah yang dibutuhkan yaitu 58.164 juta rupiah. Untuk kuartal 2, 3, dan 4 itu sama saja nilainya dengan kuartal 1. Namun di sini yang membedakan yaitu jumlahnya saja. Untuk total yang diketahui untuk mandola yaitu 278.208 juta rupiah dan untuk yang tonitinya yaitu 283.176 juta rupiah dan untuk yang manaonya yaitu 208.656 juta rupiah. Maka total dari keseluruhan pada kuartal 1, 2, 3, dan 4 yaitu 770.040 juta rupiah. Selanjutnya yaitu anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama, ada kuartal 1 dibagi menjadi 2 departemen, yaitu departemen dalam produksi dan departemen luar produksi. Pada kuartal 1 diketahui 2.484, schedule jamnya yaitu 8 jam, untuk jumlah jamnya 19.872. Untuk departemen luarnya diketahui 2.484 untuk produksinya, dan untuk schedule jamnya 5 jam, dan untuk jumlah jamnya yaitu 12.420. Maka totalnya yaitu 32.292. Begitupun dengan kuartal 2, 3, dan 4.
Maka total keseluruhan untuk Departemen Produksi Dalam untuk produksinya yaitu 23.000, untuk jumlah jamnya yaitu 79.488. Dan untuk Departemen Luarnya yaitu total produksinya 23.000 dan untuk jumlah jamnya yaitu 49.680. Maka total semuanya yaitu 129.168.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tias Ekaliana. Selanjutnya ada anggaran tenaga kerja langsung. Tabel anggaran biaya tenaga kerja langsung. Di sini ada kuartal 1 dan 4. Dan untuk departemennya sendiri ada Departemen Produksi Dalam dan Departemen Produksi Luar. Untuk Departemen Produksi Dalam kuartal 1 memiliki jam 19.872, untuk upahnya 12.100 dan untuk jumlah produksi dalam 240.041.200. Dan untuk Departemen Produksi Luar di kuartal pertama hitungan jam 12.420, untuk upahnya 10.000 dan jumlahnya 124.200.000. Dan di produksi dalam maupun luar baik kuartal 2, 3, 4 memiliki jumlah yang sama dan menghasilkan total di Departemen Produksi Dalam di jamnya berjumlah 79.488 dan menghasilkan keseluruhan 961.804.800 perak. Dan di produksi luarnya di jamnya sendiri menghasilkan 49.680 yang menghasilkan keseluruhan 490.800.000. Dan untuk total keseluruhan di Departemen Produksi Dalam maupun Produksi Luar yaitu 1.458.604.800. Selanjutnya ada penutup. Penutup sendiri terdapat kesimpulan, yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan anggaran bisnis yang efektif sangat penting dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan manufaktur rotan seperti PT Dio Beni Mebel Indonesia. Dengan perencanaan dan proyeksi yang tepat, perusahaan dapat meramalkan permintaan pasar, mengelola persediaan, dan mengembangkan strategi pemasaran yang optimal. Selanjutnya, anggaran penjualan yang terstruktur juga dapat membantu PT Dio Beni Mebel Indonesia dalam mengidentifikasi peluang baru, meningkatkan efisiensi operasional, dan merespon perubahan tren pasar dengan cepat. Implementasi anggaran penjualan yang cermat juga memungkinkan perusahaan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara terus-menerus sehingga dapat melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk mencapai target penjualan yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, anggaran penjualan memainkan peran vital dalam mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan profitabilitas di industri rotan yang kompetitif. Selanjutnya ada saran dan rekomendasi. Yang pertama itu optimalkan penggunaan data dengan cara PT Dio Beni Mebel Indonesia harus terus meningkatkan kemampuan analisis data untuk meramalkan permintaan pasar dengan lebih akurat. Penggunaan teknologi analisis data canggih seperti machine learning dapat membantu dalam membuat proyeksi yang lebih tepat dan mendukung pengambilan keputusan strategis. Yang kedua, tingkatkan kualitas dan inovasi produk dengan cara investasi dalam penelitian dan pengembangan produk baru yang inovatif dan ramah lingkungan dapat meningkatkan daya tarik produksi rotan di perusahaan PT Dio Beni Mebel Indonesia di pasaran. Memperhatikan tren desain dan kebutuhan konsumen akan produk yang fungsional dan estetis juga dapat membantu meningkatkan penjualan. Selanjutnya yang ketiga, diversifikasi saluran pemasaran dan distribusi dengan cara mengembangkan saluran pemasaran digital dan e-commerce yang dapat membantu PT Dio Beni Mebel Indonesia menjangkau pasar yang lebih luas. Selain itu juga membantu kemitraan strategis dengan pengecer besar dan platform online terkemuka dapat memperkuat posisi perusahaan di pasar. Dan di sini terdapat dokumentasi mulai dari pengiriman bahan baku sendiri ke beberapa sakon atau pengrajin yang di lingkungan itu sendiri, terus kemudian ada di servis barang jika barang itu terdapat kerusakan atau tidak layak untuk masuk ke proses selanjutnya. Nah, selanjutnya jika barang tersebut sudah melalui QC final atau pengecekan yang berkelanjutan dan di-OKI oleh QC sendiri, selanjutnya itu di-packing atau dikemas dalam beberapa jenis karton box yang sudah di QC juga oleh QC-nya itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok 10 mengenai anggaran bisnis pada PT Dio Beni Mebel Indonesia. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat dan mudah dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.